Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Saudah Bintan Nafiah, program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen di kelas AK 706. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai pusat laba dan pusat investasi dalam sistem pengendalian manajemen. Materi ini membahas bagaimana perusahaan membagi tanggung jawab manajerial untuk mengendalikan kinerja unit organisasi secara efektif. Di sini sebelumnya eh, kelompok saya ada Mas Suryawan Andi Pamungkas ya. Dalam dunia usaha yang semakin kompetitif ini, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba, tetapi juga mengelola sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian manajemen agar setiap unit kerja berjalan sesuai tujuan perusahaan. Salah satu konsep penting dalam sistem ini adalah pusat pertanggungjawaban, yang menjadi dasar pembagian wewenang dan penilaian kinerja manajer. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban sendiri merupakan konsep dalam sistem pengendalian manajemen yang digunakan untuk membagi organisasi ke dalam unit-unit kerja yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas kinerja unit tersebut. Melalui pusat pertanggungjawaban, manajemen dapat menilai kinerja setiap unit secara lebih objektif karena manajer hanya diminta pertanggungjawaban atas hasil yang berada dalam kendalinya, baik dari sisi biaya, pendapatan, maupun laba, sehingga membantu perusahaan meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan pengendalian pencapaian tujuan organisasi. Pusat pertanggungjawaban sendiri terbagi dari 4 jenis. Yang pertama yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya merupakan unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas pengendalian biaya tanpa bertanggung jawab atas pendapatan atau laba. Sedangkan pusat pendapatan yaitu unit yang manajernya bertanggung jawab atas perolehan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam pengendalian biaya secara penuh. Selanjutnya ada pusat laba, yaitu unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, sehingga kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah pusat investasi, yaitu unit organisasi yang manajernya bertanggung jawab atas laba sekaligus penggunaan aset dan keputusan investasi. Dari keempat jenis tersebut, yang umum digunakan dalam perusahaan biasanya adalah pusat laba dan pusat investasi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pusat laba terlebih dahulu. Pusat laba merupakan salah satu bentuk pusat pertanggungjawaban di mana manajer unit bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang timbul dari kegiatan operasional unit tersebut, sehingga kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Manfaat dari pusat laba sendiri yang pertama yaitu mempercepat pengambilan keputusan operasional. Yang kedua, kualitas keputusan dari manajer cenderung lebih baik karena manajer mengenal kondisi di lapangan. Yang ketiga, yaitu membantu manajemen pusat untuk lebih fokus pada pengambilan keputusan strategis. Dan dari sisi SDM, ini sebagai sarana pelatihan yang efektif bagi calon manajer puncak. Dari manfaatnya tadi, pusat laba juga ada kelemahannya. Yang pertama, yaitu hanya fokus pada laba jangka pendek. Kemudian menimbulkan persaingan antar unit yang berlebihan, sehingga kerjasama antar unit dalam organisasi ini menjadi berkurang.
Dan yang terakhir, resiko berkurangnya kendali manajemen pusat. Bentuk-bentuk dari pusat laba ada tiga, yaitu unit usaha, fungsional, dan unit pendukung. Pengukuran kinerja pusat laba ini bertujuan untuk menilai kemampuan manajer pusat laba dalam mengelola pendapatan dan biaya yang berada dalam kendalinya. Pengukuran kinerja pusat laba ini dibagi menjadi dua, dari segi keuangan maupun non-keuangan. Dari segi keuangan dapat dinilai dari laba operasional sebagai ukuran utama kinerja pusat laba, return on investment untuk menilai efektivitas pemanfaatan aset, dan residual income untuk mengukur laba setelah dikurangi biaya modal. Dari sisi non-keuangan dapat dinilai dari pertumbuhan penjualan, kualitas produk atau jasa, kepuasan pelanggan, dan efisiensi proses operasional. Kemudian kita lanjut ke pusat investasi. Pusat investasi ini merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang memiliki tingkat kewenangan lebih luas dibandingkan pusat laba. Pada pusat investasi, manajer tidak hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya yang timbul dari kegiatan operasional, tetapi juga bertanggung jawab atas penggunaan aset serta keputusan investasi yang dilakukan oleh unit tersebut. Tujuan dari pusat investasi ini eh, untuk menilai efektivitas penggunaan aset dan alokasi sumber daya. Menurut Anthony dan Govindarajan, pusat investasi membantu membandingkan kinerja antar unit serta mendorong manajer untuk mempertimbangkan tingkat pengembalian investasi agar selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian untuk pengukuran kinerja pusat investasi diukur dengan mengaitkan laba dan investasi yang digunakan. Ukuran yang umum digunakan adalah return on investment untuk menilai efisiensi penggunaan aset dan residual income untuk mengukur nilai tambah setelah dikurangi biaya modal. Pemilihan ukuran kinerja ini harus disesuaikan dengan karakteristik unit dan tujuan pengendalian. Tantangan penerapan dari pusat investasi ini, penerapan pusat investasi menghadapi tantangan seperti penentuan aset yang berada di bawah kendali manajer, serta potensi perilaku disfungsional, misalnya penolakan proyek yang menguntungkan perusahaan tetapi menurunkan return on investment unit dalam jangka pendek. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus dirancang secara hati-hati. Nah, pusat investasi ini berperan penting dalam menilai kinerja unit secara menyeluruh, baik dari sisi laba maupun efektivitas penggunaan investasi. Penerapan yang tepat dapat meningkatkan kualitas keputusan manajerial dan kontribusi unit usaha terhadap tujuan perusahaan. Perbedaan dari pusat laba dan pusat investasi ini bisa kita lihat dari tabel. Untuk pengertiannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bedanya untuk yang pusat investasi jangkauannya lebih luas ya, karena ada penggunaan aset juga dan keputusan investasinya. Kemudian untuk fokus pengendalian, pada pusat laba, laba yang dihasilkan yaitu dari kegiatan operasional. Sedangkan dari pusat investasi, laba dan efektivitas penggunaan investasi atau aset. Dari kewenangan manajer untuk pusat laba terbatas pada keputusan operasional, sedangkan pada pusat investasi kewenangan manajernya lebih luas, yaitu mencakup keputusan operasional dan investasi. Kemudian dari segi ukuran kinerja utama untuk pusat laba,
Ukuran kinerja utamanya adalah laba, sedangkan pusat investasi, return on investment, residual income, dan ukuran berbasis investasi. Di tingkat desentralisasi untuk pusat laba menengah dan pusat investasi tinggi. Untuk kompleksitas pengendalian, pusat laba relatif lebih sederhana, sedangkan kompleksitas pengendalian di pusat investasi lebih kompleks. Dari sisi resiko penilaian kinerja sendiri untuk pusat laba dipengaruhi faktor yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan manajer. Sedangkan pada pusat investasi, resiko salah insentif jika ukuran kinerja tidak tepat. Contoh penerapannya pusat laba yaitu divisi pemasaran, divisi produk, unit usaha tertentu. Kemudian untuk contoh penerapan pusat investasi yaitu anak perusahaan dan unit bisnis strategis. Contoh penerapan dari pusat laba dan pusat investasi ini kami ambil dari PT Paragon Technology and Innovation menerapkan sistem pengendalian manajemen berbasis pusat pertanggungjawaban seiring struktur organisasi divisi dan merek. Karena di Paragon ini terdapat beberapa merek ya seperti Emina, Wardah, KAF. Di sini untuk pusat laba diterapkan pada divisi merek dan pemasaran yang bertanggung jawab atas pendapatan penjualan serta pengendalian biaya pemasaran dan distribusi. Kinerjanya dinilai berdasarkan laba operasional sehingga mendorong kesadaran laba dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap pasar. Untuk dari segi pusat investasi ini diterapkan pada unit produksi dan manufaktur yang bertanggung jawab atas laba sekaligus pengelolaan aset dan keputusan investasi. Kinerja diukur menggunakan return on investment dan residual income untuk menilai efisiensi aset dan penciptaan nilai. Penerapan pusat laba dan pusat investasi secara terpadu ini meningkatkan akuntabilitas, manajerial, efektivitas, penggunaan aset, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan jangka panjang. Baik, dari presentasi tadi dapat kita ambil kesimpulan, pusat pertanggungjawaban merupakan elemen penting dalam elemen kunci penting dalam sistem pengendalian manajemen karena menjadi dasar pembagian wewenang, tanggung jawab, serta evaluasi kinerja yang objektif. Pusat laba menilai kinerja unit berdasarkan kemampuan menghasilkan laba melalui pengendalian pendapatan dan biaya. Untuk pusat investasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mencakup laba, penggunaan aset, dan keputusan investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan return on investment dan residual income memberikan penilaian yang saling melengkapi, yaitu efisiensi aset dan menciptakan nilai panjang. Berdasarkan penerapan pada PT Paragon, pusat laba dan pusat investasi yang dirancang secara tepat mampu meningkatkan kualitas keputusan manajerial, efisiensi sumber daya, serta akuntabilitas unit dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin barangkali ada kesalahan, mohon koreksinya. Buah pepaya dibagi dua. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.